Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Sekarang kita masuk halaman ke 59. Makna syahadataini wa muqtadahuma haqiqatul iman. Makna dua kalimat syahadat, konsekuensi dari keduanya, dan hakikat dari keimanan. Sesungguhnya awal dari keislaman adalah syahadah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan syahadat kepada Allah dengan keesaan Allah dan kepada nabinya Muhammad SAW dengan risalah, ini merupakan asal dari agama, fondasi dari agama, dan juga asas dari ajaran agama Islam, pokok dari millah. Maka Islam yaitu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisanmu, membenarkan maknanya dengan hatimu, menetapkan, mengakui, dan mengamalkan konsekuensi dari keduanya dengan anggota badanmu. Maka apabila engkau telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan engkau menetapkan, membenarkan, dan mengamalkan konsekuensi dari keduanya, lalu engkau menunaikan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan, maka inilah yang dimaksud dengan al-Islam. Dan tidak sah salah satu dari kedua kalimat syahadat ini kecuali dengan yang lainnya. Harus disertai keduanya, harus ada kedua-duanya. Maka barang siapa yang bersaksi dengan wahdaniyah Allah, keesaan Allah, tapi tidak bersaksi dengan kerisalahan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima syahadatnya. Dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersaksi dengan keesaan Allah, wahdaniyah Allah, maka tidak diterima syahadatnya. Harus kedua-duanya. Dan apabila dimutlakkan salah satu dari keduanya, masuk makna dari yang lainnya. Dan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu engkau bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi al-Makki thumma al-Madani. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, nama beliau, bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi, dari Bani Hashim, al-Qurashi, bangsa Quraisy, al-Arabi, ya, orang Arab, al-Makki, beliau asalnya dari Mekah, thummal Madani, kemudian hijrah ke Madinah. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan beliau benar-benar utusan Allah. Dan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Arab, bangsa non-Arab, dari kalangan jin dan manusia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Barang siapa yang beriktiqad, berkeyakinan bahwa kerisalahan Nabi Muhammad SAW hanya khusus untuk orang Arab saja, atau ia memiliki i'tiqad, keyakinan bahwa setelah beliau ada nabi lagi, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan, ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah, zat yang berbarokah, yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, ya, agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, wa arsalnaka lin-nasi rasula,
Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai utusan Rasul kepada manusia. Wa kafa billahi syahida. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Saba ayat 28, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami telah mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada sekalian manusia, seluruh manusia, sebagai basyir, pemberi kabar gembira, dan nadhir, sebagai pemberi peringatan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah, tidaklah umat ini mendengar diutusnya aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, tsumma la yu'minu bi, kemudian enggak mau beriman kepadaku, pada yang aku bawa, kerasulanku, illa dakhalan nar, kecuali dia akan masuk neraka. Dan beliau juga bersabda alaihi salatu wassalam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, kaumnya saja. Wa bu'iftu ilan nasi kafatan, dan aku telah diutus kepada manusia seluruhnya. Maka kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini umum, merata, mencakup jin dan manusia, ya, sekolain, baik kalangan Arab ataupun non Arab. Dan beliau adalah penutup para nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian pembahasan selanjutnya, hakikatul iman. Hakikatul iman ini mencakup tashmal. Yang pertama, qaulul lisan, ya, ucapan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi, ucapan hati. Yang ketiga, amalul qalbi, amal hati. Yang keempat, amalul jawarih, amalan anggota badan. Yang pertama, qaulul lisan, yaitu pengucapan. Jadi seorang muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, qaulul qalbi, dia adalah al-iqrar wal i'tiraf wat tasdiq. Menetapkan, mengakui, atau penetapan, pengakuan, dan pembenaran. Yang ketiga, amalul qalbi, an-niyah, niat, wal ikhlas, keikhlasan, as-sidqu wal mahabbatu wal inqiyad, jujur, benar keimanannya, ya, mahabbah, cintaan, dan tunduk. Yang keempat, amalul jawarih, perbuatan anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, berbuat baik kepada tetangga, seorang muslim menjaga dirinya dari perbuatan haram. Yang keharaman yang paling besar, yang paling keras larangannya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan melampaui batas kepada jiwa berkaitan dengan darah, berbuat perbuatan melampaui batas kepada manusia dalam harta, perbuatan melampaui batas kepada manusia dalam kehormatan, ya, maka dia tidak melakukan keharaman-keharaman tersebut adalah dalam rangka beragama dengan agama Allah, dan juga dalam rangka keimanan kepada Allah, dan berdasarkan apa yang datang dari Allah dan berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, dari dia meninggalkan keharaman-keharaman tersebut. Maka ini adalah makna dua kalimat syahadat, konsekuensi dari keduanya, dalil-dalilnya, dan ini juga yang tadi disebutkan hakikat keimanan yang empat, ya, amalul qaulul lisan, qaulul qalbi,
amalul qalbi dan amalul jawarih. Ya. Yang ini diambil dari nas-nas kitabullah azza wa jal dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diambil dari perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka. Kemudian Syekh menutup dengan as'alullah an yatawaffana alal Islam. Aku memohon kepada Allah untuk mewafatkan kita di atas keislaman. Ghairu mubaddilin, tidak merubah-rubah agama Islam, bukan orang-orang yang merubah agama Islam. Wa an yuwaffiqana lil iman, dan memberikan taufik kepada kita di atas keimanan, kepada keimanan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sungguhnya Allah yang berkuasa terhadap yang demikian dan Allah yang mampu terhadap perkara yang demikian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.